Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Teras TVmu bisa kembali membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Program Teras TVmu ini merupakan program kerjasama antara TV Muhammadiyah dengan Universitas UHAMKA. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai yaitu pengalaman mahasiswa UHAMKA di Jepang, pengalaman dan cerita dari negeri Sakura. Nah, kali ini sudah ada dua narasumber kita yang cantik dan juga ganteng. Keduanya merupakan mahasiswa dari jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA, yaitu ada Anissa Tiara Firdausi dan juga Sultan Julian Sutisna. Dan Anissa Tiara Firdausi ini biasa disapa dengan Ica ya. Halo, assalamualaikum. Salam Kak. Ica, dan juga Sultan Julian biasa disapa sama Suju ya. Assalamualaikum Suju. Salam Kak. Ya, tapi Suju nih bukan boyband ya. Suju bukannya. Suju Super Junior ya, bukan ya, tapi bukan, Suju Sultan Julian khas Indonesia, khas UHAMKA. Baik. Nah, Suju dan Anissa dan Ica nih akan sharing-sharing nih tentang pengalaman mereka menjalani internship ya di Jepang ya. Dan kalian ini dua-duanya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan Bahasa Jepang di UHAMKA. Sebelum kita cerita nih tentang keseruan mengalami internship di sana gitu, kita pengen tahu juga nih, apa sih yang membuat kalian nih teman-teman nih tertarik dengan bahasa Jepang dan juga budaya Jepang? Tuh apa tuh, dari Suju dulu deh. Awalnya sih saya dari pas SMP ya Kak. Dari SMP itu saya sebenarnya dari rumah itu ada yang namanya Naruto, channel Naruto. Pasti semua orang tahu kan Naruto itu kayak gimana. Nah, dari situ awalnya saya lihat dong, wah Naruto seru banget nih. Jadi saya ngikutin tuh acaranya, nah, sampai tamat dong. Nah, setelah itu karena Naruto-nya udah tamat nih, saya mulai bosen. Terus ada teman saya nyaranin ke saya tuh buat nonton anime. Nah, awalnya tuh saya nonton apa ya judul animenya? Kalau nggak salah Natsume Yuujinchou. Nah, itu tuh saya awal nonton tuh gak paham kok bahasanya aneh gini, soalnya kan kalau Naruto di Indo itu pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau sedangkan Natsume ini dia pakai bahasa Jepang sama subtitlenya Indonesia. Nah, jadi karena awalnya saya gak paham, terus malah awalnya tuh saya ngira bahasa Jepang ini aneh ya Kak, karena apa sih gini ya aneh, lucu gitu sama aneh gitu. Terus lama-kelamaan saya jadi tertarik, terus saya selidikin dong bahasa Jepang tuh kayak gimana. Wah, kok ada banyak hurufnya ya, wah kok pengucapannya gini ya, wah kok jadi asik ya. Terus karena keseringan mendengar nih, sampai keterusan nih dari SMP, terus ke SMA saya nonton anime tuh. Dan juga saya mulai tertarik tuh sama bahasanya itu. Akhirnya saya juga sekarang nih kuliah di jurusan pendidikan bahasa Jepang. Karena begitulah tertarik ke bahasanya. Oke, jadi awalnya karena senang nonton kartun Naruto gitu ya. Iya, Kak, dan bahasanya itu. terus ada kartun yang lainnya lagi ternyata pakai bahasa Jepang. Karena kalau yang Naruto itu kan memang didubbing ya. Iya Kak, dia didubbing. dan ternyata bahasa Jepang tuh unik ya. Kayak OO gitu kan, belakangnya arigato gozaimashita dan lain sebagainya gitu. Baik, itu cerita dari Suju. Kalau dari Ica gimana, Ica? Kalau saya pribadi awalnya itu saya punya teman, dia bisa bahasa Jepang, terus juga pernah tinggal di Jepang. Dari dia saya kenal lagi ke beberapa teman saya yang bisa bahasa Jepang juga. Saya meskipun mereka orang Indonesia, tapi karena mereka bahasa Jepang, terkadang kan jadi ngobrolnya itu pakai bahasa Jepang ya. Jadi saya tuh kayak iri, pengen bisa ngobrol sama mereka tapi pakai bahasa Jepang. Dari situ saya minta diajarin sama teman saya buat belajar bahasa Jepang. Saya juga belajar sendiri bahasa Jepang. Kemudian dari situ jadi kita sering ngobrol pakai bahasa Jepang. Abis itu selain dari teman saya ini juga, saya juga sama kayak Sultan Sang, saya suka nonton anime. Dan juga pas masuk ke FKIP UHAMKA PBJ ini, saya belajar banyak budaya, jadi lebih banyak ketertarikan saya mengenai bahasa Jepang dan juga budaya Jepang. Budaya Jepang, iya. Dan Ica juga udah mulai ini ya, tadi nyebutin temennya Sultan San gitu, Sultan San ya? Iya, Sultan San. Sultan San gitu. Kalau orang Jepang soalnya belakangnya ada sannya itu ya? Iya. San itu sebenarnya apa sih artinya? Sebenarnya nggak ada, gitu. Ya nggak ada artinya, cuman kayak menghormati sesama. Iya Kak, sama gitu. Ada selain Sang juga ya? Ada ada kun, ada Kun, Chang Chang juga, ada Chang. sama juga.
Sama. Iya, sama. Sama. Oh, tapi yang familiar itu biasanya san ya. Iya, betul. Jadi misalnya kalau terima kasih Ica-san gimana? Kalau terima kasih apa? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Iya. Oh, arigato gozaimasu Ica-san. Iya, Arigato gitu. gozaimasu Suju-san. Iya, gozaimasu. Iya. Oke, memang karena menarik ya bahasa dan budaya Jepang itu gitu. Nah, teman-teman di sini juga kan Ica berhasil nih ikutan program internship ya. Internship itu selama berapa lama sih di Jepang? Program internship ini dari bulan Agustus sampai Januari, berarti sekitar 6 bulan. 6 bulan. Iya. Wow, enak ya 1 semester itu ya. Iya. Nah, ini nih dalam program apa nih yang mengikuti program dari mana dan apa aja sih yang dilakukan di sana gitu. Mungkin dari Ica bisa menjelaskan, nanti gantian Suju. Ya. Program ini dari program magang internship MBKM bersama Hirokawa Group. Ya, seperti itu Kak. Seperti itu ya. Iya. Oh, jadi ini program magang dari Hirokawa Group. Iya, yang bekerja sama dengan prodi kami. Prodinya ya. Baik. Nah, Suju mungkin bisa jelasin nih gimana proses Suju awal mulanya ikutan program internship ini Hirokawa Group, terus ngapain aja di sana gitu. Iya, Kak. Awalnya tuh kita tuh dipilih dari prodi kita sendiri, Kak. Kalau tidak salah waktu itu ada 6 orang. Nah, habis dipilih itu kita disuruh membuat CV sama sakubun berupa karangan bahasa Jepang tentang minat kita untuk ikut dalam program tersebut. Nah, setelah itu sakubun kita tuh di-scan terus dikirimkan ke pihak Hirokawa sana. Nah, habis itu di seleksi terakhir kita diwawancara. Nah, habis wawancara ini alhamdulillah terpilihlah kita berdua ya, Kak. Nah, setelah itu kita membuat visa dan lain sebagainya dan berangkat ke sana. Di sana juga kita tidak hanya bekerja saja nih, Kak. Karena perusahaan Hirokawa itu sendiri bukan hanya satu perusahaan doang. Tapi dia itu semacam grup perusahaan gitu. Jadi ada berbagai macam bidang yang dia jalanin. Seperti minyak, gas, dan juga makanan. Nah, kita tuh magang di cabang-cabangnya itu. Seperti di makanan, di gas, dan juga selain magang di cabang-cabangnya sendiri, kita juga diberi pengajaran tentang budaya Jepang itu sendiri dari perusahaan Hirokawa itu sendiri. Jadi selama 6 bulan itu kita tidak hanya bekerja, namun kita juga belajar tentang bahasa, belajar tentang budaya, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget keuntungan yang kita dapatkan. Jadi kali ini program internship ini nggak hanya magang, karena biasanya magang tapi ada belajarnya juga di kampus gitu. Dan berarti memang jago bahasa Jepang ya? Insya Allah. Iya, udah semester 6 ya, semester 7 ya. Kemarin pas ikut semester 7, sekarang berarti semester 8 ya. Ya, nah kalau di Jepang itu tuh ada ini ya sih tesnya, misalnya kalau bahasa Inggris itu kan ada TOEFL atau IELTS gitu. Kalau di Jepang ada nggak tes untuk mensahkan nih bahasa Jepangnya ini udah oke nih, udah sesuai dengan standar gitu? Ada, Kak. Apa tuh? Itu namanya JLPT, Kak. Biasanya JLPT, dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Nah, itu juga menjadi syarat untuk kita ikut magang itu, Kak. Kalau tidak salah, syarat minimalnya itu N4, Kak. JLPT itu terdiri dari 5 level nih, Kak. 5 level. Yang paling rendah itu N5 dan paling tinggi itu N1 nih, Kak. Gitu untuk syarat kita bisa magang Jadi di sana. harus N4, Iya, bener-bener begitu, ya. Kak. Ini kayak 80%-nya lah ya udah Iya, N4 Kak. gitu ya, keren banget. Baik. Nah, teman-teman juga tadi kan di grupnya tadi Hirokawa Group. Nah, kalau Hirokawa Group itu kan magang di perusahaan-perusahaannya Hirokawa Group ya. Tadi ada di bidang energi, di bidang apalagi tadi gas ya. Nah, kalau pendidikannya gimana? Kalau di kampus mana tuh? Ya, selain kita tadi magang di perusahaan yang beberapa sektor Hirokawa Group punya ini, kita juga dikasih kesempatan buat belajar di yang namanya Shudo Daigaku, Shudo Universitas. Ya. Di sana kita diberi kesempatan 4 kali pertemuan, 3 kali untuk belajar bersama sama sensei, gurunya, dan juga sama murid-murid yang lain. Terus juga pertemuan terakhir kita diberi kesempatan untuk presentasi mengenai kampus kita, UHAMKA, dan juga sistem pendidikan di Indonesia. Gitu, Kak. Gitu ya. Terus juga selain itu juga setiap hari Sabtu Minggu biasanya kita ikut kelas bahasa dari komunitas sana. Dari kelas bahasa itu juga selain kita bisa belajar bahasa sama native speaker, kita juga bisa ketemu teman-teman yang dari berbagai negara. Terus juga terkadang dari kelas bahasa juga suka ngadain event gitu, Kak. Jadi kita sering
ke event itu sama teman-teman kita gitu Kak. Jadi banyak yang kita dapat dari situ. Banyak yang dapat ya, seru ya. Kalau gurunya di sana memang manggilnya sensei ya? Iya Kak. Terus nyebutnya sensei ya? Iya. Itu dari tingkat manapun, dari Iya, dari SD, SMP, sampai kuliah. Sampai universitas kuliah sensei. Iya, sensei. Oh, sensei seru banget ya. Di sana juga ini nasionalismenya bahasa Jepangnya kuat ya, di mana-mana menggunakan bahasa Jepang. Iya, kebanyakan dari mereka kalau bahasa asing kayaknya nggak bisa ya, kurang bisa ya. Iya. Berarti memang kalian benar-benar harus jago bahasa Jepang banget Iya, ya. supaya komunikasinya juga lancar. Komunikasinya lancar ya. Iya. Baik. Dan ini juga memperlancar bahasa Jepang teman-teman ya. Iya. Bahasa Jepang untuk praktek ya di sana. Karena mau nggak mau jadi dilafasin terus gitu ya, diucapin terus gitu. Baik Ica, sama setuju. Nih kita pengen tahu juga nih, apa sih yang seru dari budaya dan juga tradisi-tradisi di Jepang, bahasanya juga gitu kan, kayak gimana, nanti ceritain ya pengalaman-pengalaman seru, tapi simpen dulu karena kita mau lihat dulu nih yang mau lewat bercerita berikut ini. Pemirsa TVmu, kembali lagi di acara Teras TVmu, di mana kita kali ini akan mendengarkan cerita pengalaman yang seru-seru nih dari Ica-san dan juga Suju-san gitu. Nah, jadi apa sih yang unik dan yang seru dari Jepang dan juga budayanya? Dari Ica dulu. Ya, jadi kan saya suka sama budayanya ya Kak. Entah itu budaya tradisionalnya atau kebudayaan sehari-harinya. Kalau budaya tradisional itu yang saya dapat dari sana, salah satunya itu shodo. Dari shodo itu nggak cuma asal gores aja Kak dari kuasnya itu, tapi ada tata caranya. Kaligrafinya, jadi Iya. ada adabnya gitu Iya, ya. betul. Tata caranya. Iya. Terus juga kalau dari kebudayaan kesehariannya itu mereka kan pada rapi, pada tertib gitu. Salah satu contohnya itu ketika saya magang. Jadi waktu itu tuh, salah satu di Jepang itu kan pom bensin. Saya magang dengan surat ini kan di berbagai sektor. Salah satunya itu di pom bensin. Di pom bensin itu kita nggak cuman asal isi bahan bakar aja, tapi juga ada namanya membersihkan cermin. Kaca cermin. Iya, Kaca cermin maaf. mobilnya. Iya. Oh iya. Itu yang membedakan Jepang dan Indonesia. Nah, ada di saat saya membersihkan kainnya ya. Iya. Kain untuk membersihkan itu, kain untuk mengelapnya itu gimana? ada nggak Harus asal rapi. Iya, Oh, harus rapi, gerakannya. nggak asal kita bersihkan aja, tetapi waktu itu diajarin sama stafnya cara ngebersihin yang rapi, yang bagus, yang cepat, istilahnya kayak efisien waktu ya Kak. Iya. Kayak gitu. Oh, jadi membersihkan kacanya juga ada tata tertibnya, iya. jadi cara-caranya ya. Jadi nggak asal, mungkin kita kalau di sini kan bersihin aja kan, yang penting basah bersihin aja. Iya. Tapi di sana mungkin dikasih tahu jadi ya, caranya Harus seperti ini, apa, iya. kayak gimana tuh emang, jadi lebih cepat gitu. Iya, Atau lebih lipatnya cepat. harus rapi Iya. atau gimana? Apa namanya, mohon maaf. Iya. Jarinya atau Bukan, apa namanya, urutannya. Ya kalau misalkan mengelap kan biasanya gitu-gitu aja. Iya. Tapi kalau misalkan waktu itu diajarinnya dari atas gitu. Jadi benar-benar cepet, terus Iya, abis iya. itu efisien menurut saya. efisien, jadi lebih cepat, lebih bersih ya. Iya. Jadi ada gerakan yang set zigzag gitu ya, zigzag gitu. Terus apa lagi tuh yang menunjukkan mereka tuh orangnya rapi, terus teratur gitu. Apa ya? Ada lagi waktu di saat itu di sana juga kan ada steam mobil gitu ya Kak. Nah, saya diajarin sama staf sana, kok sama sih Kak, masih tentang mengelap juga. Jadi harus mengelapnya itu harus cepat juga. Terus juga ada di saat misalkan udah lapnya itu udah selesai, ditaruh ke tempat yang seharusnya gitu. Jadi nggak asal taruh aja gitu. Kan kadang kita udah nih lap, ya udah taruh aja di mana gitu. Tapi ada tempatnya di mana buat lap kotor itu gitu. Terus juga kalau misalkan kita selesai mengelap itu kan pasti menumpuk ya, pasti dicuci. Selesai mencuci itu biasanya dilipat juga. Nah, lipatannya itu nggak asal lipat, tapi mereka juga mengajarkan cara melipat yang bagus dan rapi sesuai mereka. Oke. Gitu. Ya, jadi intinya harus benar-benar rapih ya. Bukan hanya cara membersihkan melapnya aja, tapi juga melipat kainnya, kain pelnya. Terus setelah itu disusunnya juga harus rapi, benar-benar tertib ya. Jadi ada urutannya ya, benar-benar kita ngajarin tertib sama teratur gitu. Nggak bisa asal sembarangan taruh atau yang penting bertumpuk rapi gitu, nggak bisa.
Jadi harus benar-benar menyesuaikan ya Ica ya. Baik, nah kalau Suju gimana Suju? Pengalaman Suju di sana melihat Jepang dengan budayanya yang unik dan yang menarik gitu seperti apa? Mungkin yang pertama itu yang membuat saya menarik, mungkin juga karena waktu itu pertama kali saya datang ke sana ya. Dan juga dari dulu saya sering mendengar bahwa orang Jepang itu sangat-sangat menghargai waktu, Kak. Nah, jadi pas awal datang ke sana tuh, saya lihat mereka tuh jalannya sangat cepat sekali, Kak. Karena mereka tuh sangat benar-benar menghargai waktu. Karena itu ya, kita yang berdua pertama kali datang ke sana jalan tuh kayak lambat banget, Kak. Malah kita juga di sana dibimbing sama orang Indo yang sudah lama di Jepang nih, Kak. Dia juga jalannya udah cepat sekali. Kita berdua ngikutin dari belakang itu jadi jauh gitu, Kak. Karena jalan kita belum jadi kayak olahraga ya. Iya, Kak. Belum menyesuaikan, yang orang Indo udah lama di sana udah menyesuaikan. Iya, udah jalannya menyesuaikan. Udah cepet ya, Iya, jalan betul, cepet. Kak. Tapi nggak lari, cuma jalan cepet. Nggak lari, itu jalan lebih cepat, Kak. Mungkin karena Jalan itulah cepat ya. orang Jepang tuh sangat-sangat menghargai waktu. Selain itu juga ada teman kerja saya nih, Kak. Dia tuh juga jalan, sementara saya pakai sepeda, Kak. Tapi kecepatan kita hampir sama, Kak. Hampir sama. Mungkin So, ya, itu ya Iya, Kak, yang gitu. menarik ya, karena mereka tuh benar-benar menghargai waktu. Jadi apa-apa tuh cepat geraknya gitu ya. Jadi teman-teman juga Suju juga menyesuaikan ya. Iya, Kak. Gitu. Oke, nah itu salah satu contoh pengalaman tentang keunikan di Jepang. Nah, kalau yang culture shock gitu di sana misalnya misalnya Suju nih, dari Suju dulu deh. Ya, Kak. Di Jepang ternyata Jepang kayak gini ya orangnya. Oh iya, aku kan bukan di Indonesia nih, aku kan di Jepang gitu. Ada nggak apa gitu pengalaman culture shock di sana juga yang berkesan? banyak sih, Kak. Banyak ya, Kak. gimana? Mungkin Iya. yang pertama sih orang sana tuh pemalu ya, Kak. Malu. Pendiam ya, Iya, nggak banyak pendiam, Kak. ngobrol kali ya. Bener, Kak. Pernah waktu awal kita ke sana kan nggak langsung sampai ke Hiroshima itu, Kak. Kita di Osaka dulu waktu itu. Jadi kita harus naik kereta dari Osaka ke Hiroshima. Namun kita nggak tahu nih naik yang mana nih, Kak. Kita coba tanyain ke orang sana, bukan petugas ya, Kak, cuman orang sana aja. Tapi mereka kayak bilang maaf gini, kayak malu gitu buat ngobrol sama kita. Jadi kita tanyain ke petugas keretanya aja waktu itu. Terus selain itu juga orang sana tuh sangat-sangat taat aturan nih, Kak. Misal nih kita mau nyebrang jalan nih, Kak. Biasanya kan kalau di Indo tuh mobil maju kita juga maju saling rebutan gitu. Ya kalau di sana tuh beda, Kak. Mobilnya berhenti, kitanya berhenti. Jadi bingung nih mau siapa yang lewat dulu. Iya. Karena benar-benar saling apa Jadi ya? saling nunggu-nungguan Iya, saling ya. nunggu nih, Kak. Saking sungkannya gitu ya. Iya, Kak. Jadi yang mobil mempersilahkan, yang orang juga Mempersilahkan. jalan kaki mempersilahkan. Bener, Kak. Iya, lucu ya. Oh, saking mereka sungkannya. Dan mungkin tadi Suju sama Ica kan di Hiroshima ya? Iya, Kak. Nggak langsung ke Hiroshima, di Osaka dulu. Tapi Iya. mereka bukannya sombong atau apa, tapi karena mereka sungkan mau Iya, ngasih mungkin tahu, Kak. karena mungkin belum orang nggak dikenal kan, orang asing, jadi sungkan untuk ngasih tahu. Jadi maaf Iya, Kak, gitu ya. seperti itu, Kak. Iya, itu culture shock. Nah, kalau dari Ica, Kalau dari saya aturan buang sampah, Kak. aturan masalah Iya. gimana? Jadi setiap hari itu jadwalnya beda-beda, terus juga harus dipisahkan dari yang botol sama botol plastik ataupun sisa makanan itu beda-beda. Jadi kalau misalkan hari Senin aturannya itu plastik, tapi kita buangnya sisa makanan nggak diterima sama mereka, dibalikin lagi, iya. gitu. Jadi harus Bisa benar-benar- ketahuan memangnya? Iya, Oh, karena bisa. buang sampahnya kan dikasih ke petugasnya ya? Iya. Dikasih petugas, jadi ketahuan ya ini isinya apa nih. Iya. Misalnya lagi plastik, ternyata kita bawanya sisa makanan, mereka nggak mau. Iya, nggak mau dikembaliin lagi. Saya pernah Disiplinnya ngalamin, ya? Iya, Kak. sebenarnya Iya. pernah. Saya pernah ngalamin salah hari buang sampah nih, Kak. Terus waktu itu di sampah saya tuh ditulisin surat peringatan warna kuning. Saya ambil lagi. Sampah aja jadi ada surat peringatannya ada surat ya, benar-benar peringatannya. mereka tertibnya dan disiplinnya ya. Itu yang harus kita contoh ya. Baik, seru banget pengalaman Suji sama Ica di sana, ada culture shock juga di sana. Tapi dari situ banyak belajar ya hal-hal baik yang mungkin nanti bisa kita terapin juga untuk di Indonesia, dan juga sepanjang dari ini ya, sepanjang kita menjalani aktivitas ya, hal-hal baik yang bisa kita contoh. Baik, kita akan lanjut lagi Suji dan juga Ica, tapi kita simak yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih di Teras TV-mu. Kita lanjut lagi nih dengerin cerita-cerita dan pengalaman seru dari Ica dan Suju. Dari Ica dulu nih, Ica. Tadi kan udah sharing tentang pengalaman ya yang seru dan juga unik. Kalau makanannya nih, Ica, di sana gimana? Apa yang kamu suka dari makanan Jepang? Kalau dari makan Jepang saya suka miso sama okonomiyaki. Miso itu mie ya? Miso itu Atau apa tuh? Iya dari Sejenis mie, apa mie? tapi ada kayak taburan sayuran gitu. Kayak apa ya, bakwan? Bukan, mie tapi mie goreng tapi ada telurnya gitu. Ah, itu Mie okonomiyaki. lor.
Oh, mie telur. semacam gitu, tapi ada sayurannya. Ada sayurannya di Iya. atasnya. Kok itu kok miso, kalau yang satu lagi tadi apa? Miso. Tadi okonomiyaki. Okonomiyaki. Iya, kalau miso. Okonomiyaki. Iya. Iya. Kalau miso itu sup Jepang. Sup. Iya. Oh, miso sup Jepang yang segar. Iya, 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 iya. suka ada di cepat saji di sini Iya, juga saya ada. pernah cobain juga kalau di restoran Jepang itu emang segar banget sih. Enak ya, Kak? Iya, iya, Iya. enak. Nah, kalau suju apa suju? Oh, saya gidong. Gidong. Gidong Apa ya? kayak gimana tuh gidong Itu makanannya? mangkuk yang di atasnya tuh nasi sama Daging. daging sapi Sayuran gitu. daging. Apa ya? Oh, Rice. seperti rice ball Ah, ya rice di ball sini gitu, ya, rice Kak, ball. Iya, iya, iya. Enak-enak ya. Itu Nah, kesukaan tantangannya saya juga kalau di Jepang kan minoritas muslim ya. Iya. Nah, kita kalau untuk memastikan nih halalnya tuh gimana? Suju gimana? Mungkin kalau yang gyudon itu sendiri ya, kalau yang dari restorannya nih Kak, karena mungkin restorannya ini sudah ada di Indonesia, jadi karena itu saya sangka ini cukup halal gitu Kak. Dan untuk yang lainnya di sana tuh rata-rata kalau makan tuh beli bento ya Kak, apa semacam bekal dari supermarket gitu. Nah di sana suka ada resepnya itu sendiri Kak, kayak tulisan babi gitu. Kita suka baca Oh, itunya dulu suka Kak sebelum baca ada beli. keterangannya ya. Iya, Kak. Jadi itu lebih buat hati-hati ya. Dan pilih memang produk yang mungkin di Indonesia juga ada ya, Iya, di Kak, Jepang seperti ada, itu. di Indonesia ada dan sudah terjamin kehalalannya ya. Iya, Baik. Kak. Kalau Ica gimana? Mungkin sama ya kayak Sultan, kita kalau mau beli apa-apa tuh lihat komposisinya. Terus kalau terkait okonomiyaki tadi itu ada pengalaman seru waktu itu kita datang ke tokonya, tiba-tiba si staffnya itu udah langsung bilang nggak pakai babi ya Kak, gitu. Jadi gitu mungkin ya. ngelihat saya pakai kerudung ya Kak. Iya. Jadi dia udah tahu kalau misalkan kita nggak boleh makan babi ataupun yang sejenisnya gitu. Gitu sih, Alhamdulillah Kak. ya, Iya, mereka alhamdulillah. juga respect ya dan mereka juga aware ini Iya. muslimah nih dengan identitas berhijabnya gitu. Baik. Nah, ketika di sana ada budaya-budaya apa lagi mungkin yang bisa dicontoh juga untuk di Indonesia, mungkin budaya-budaya yang misalnya dilihat dari kesopanannya, begitu mengajarkan kesopanan, kesantunan atau hal lainnya gitu. Seperti apa? Budaya apa ya? Mungkin budaya tepat waktu Kak. Ya, dari mereka tuh benar-benar ngehargain yang namanya waktu. Jadi kalau misalkan kita janjian jam 2, mereka biasanya datang kurang dari jam 2 atau 30 menit sebelum jam 2 begitu Kak. Biasanya di sana juga ada ini nggak sih kayak festival-festival Iya. atau festival apa minum teh atau apa gitu misalnya. Seperti apa tuh? Di sana tuh festival biasanya setiap musim ada dan juga setiap bulan minggunya itu ada. Jadi kalau misalkan kita nih lagi senggang hari Minggu, kadang saya sama Sultan itu ke festival gitu. Terus setiap di sana itu festivalnya itu Macam-macam, iya, sesuai macam-macam musim ya? iya. Terus juga kayak random Kak, misalkan ada Random festival kayak gimana? festival kue gitu, kayak gitu. Jadi nggak mesti musim, iya ada festival musiman gitu, tapi juga ada festival randomnya gitu Kak. Lucu ya. Baik. Nah, kalau suju, kalau di sana pernah nggak mengalami misalnya kesulitan dalam misalnya berbahasa Jepang, walaupun kan suju sama Ica jago nih bahasa Jepang, tapi mungkin dari budayanya, bahasanya kan beda. Pernah ada mengalami apa kendala atau tantangan di sana? Mungkin ada Kak, waktu itu pas pertama kali saya ngelayanin pelanggan ya Kak. Karena itu juga kan kita di wilayah Hiroshima ya Kak. Hiroshima itu juga terkenal khas dengan Hiroshima Band-nya Kak. Jadi bukan benar-benar bahasa Jepang asli, tapi tercampur dengan Hiroshima Band-nya. Di waktu awal-awal itu mungkin pendengaran saya kurang bagus, kurang bagus ya. Kurang jelas ya? Kurang jelas gitu ya Kak. Jadi ya saya juga minta ke pelanggan untuk mengulanginya berkali-kali. Namun pelanggan juga memaklumi saya dan pernah nih ada suatu kejadian karena saya kurang mendengar apa yang dibicarakan pelanggan. Pelanggan memberitahu saya secara baik dan beliau juga menyemangati saya. Ganbatte kudasai, semangat ya Sultan Sang, kata mereka. Itu juga membuat saya sangat-sangat Jadi semangat lagi ya? Makin semangat sekali kalau untuk belajar di sana. Iya, Ica pernah ada tantangan atau apa dari bahasa atau aman-aman aja sejauh ini? Pernah pastinya. Pernah. Iya. Gimana? Sama kayak Sultan, kita juga kan di gas station pelatihannya dan kemampuan bahasa Jepang saya juga kan pada awal datang itu benar-benar sedikit. Jadi sering sekali ada yang namanya komunikasi. Dari situ kadang kalau misalkan saya nggak tahu, saya tanya ke staffnya atau enggak, sama kayak Sultan Sang tadi nanya ke pelanggannya langsung, minta diulang
sekali lagi begitu Kak. Terus juga kalau dari saya pribadi, cara saya mengatasi itu tuh saya belajar setiap hari. Terus misalkan hari ini belajar pola kalimat baru, besoknya diaplikasiin langsung gitu Kak. Baik, iya. Nah kalau kehidupan mahasiswa di sana kan di sana juga sempat ada kelas ya. Iya. Itu gimana ritme belajarnya ataupun juga dari mata kuliah yang Ica jalani di sana gimana tuh? Kelas yang dari Sudo Kak. Iya, kelas-kelasnya terus kayak budaya-budaya atau karakteristik mahasiswa di sana tuh gimana sih? Iya. Ya. Kalau dari sana kelas yang dari Sudo ini kita dikasih tugas, lalu pas hari hanya itu kita presentasi biasanya begitu. Terus setelah presentasi kadang dari kelasnya itu ada diskusi bersama mahasiswa lain gitu Kak. Gitu ya. Oke. Kalau dari teman-teman ngelihat kehidupan mahasiswa di sana perbandingan dengan di sini, apa yang bisa diambil dari sisi positifnya? Gitu misalnya dari Suju. Mungkin dari saya ya Kak. Ini saya kebetulan ya teman kerja di tempat magang saya itu dia mahasiswa namun juga bekerja sebagai part time ya Kak. Mungkin itu sih hal bagus menurut saya karena mahasiswa bisa belajar sambil bekerja part time lebih tepatnya. Di Indonesia kan jarang sekali ya saya menemukan ada part time gitu bagi mahasiswa. Dan selain itu juga mahasiswa di sana itu dia bisa gitu mengatur waktunya, bagaimana dia bekerja, di hari apa dia belajar gitu Kak. Itu rata-rata semua mahasiswa di sana part time, sebagian besar. Iya, sebagian besar. Sebagian Di besar tempat saya ya. itu waktu itu ada sekitar 2 orang nih Kak yang part time. Wow, oke. Jadi banyak sekali ya insight atau pandangan baru yang teman-teman dapatkan dengan ke Jepang tadi di Hiroshima. Baik, nah kita akan lanjut lagi tapi kita break sejenak, kita lihat dulu yang satu ini. Kembali lagi di Teras TV-mu, kita lanjut lagi mendengarkan pengalaman seru dari mahasiswa UHAMKA yang ke Jepang. Nah, Suju, apa manfaat yang kamu dapatkan dari program internship di Jepang ini? Mungkin manfaat yang pertama itu saya bisa memperlancar bahasa Jepang saya, terutama dalam skill berbicara ya Kak. Karena di sana kita tidak hanya belajar tulis gini langsung, tapi kita juga mengaplikasikan ilmu yang telah saya dapatkan selama kuliah ini. Seperti berbicara langsung dengan orang Jepang, mendengarkan mereka, dan lain sebagainya. Selain itu juga saya dapat mempelajari budaya mereka, baik budaya mereka dalam hal bekerja, bagaimana cara mereka rapih dalam bekerja, bagaimana dengan orang-orang sana itu bisa tepat waktu, menghargai waktu, dan lain sebagainya. Selain itu juga budaya masyarakatnya yang ramah dan taat aturan ya Kak. Sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan, ketika mau nyebrang saja semuanya pada berhenti gitu, pada bingung gitu sendiri. Selain itu juga budaya seperti minum teh dan lain sebagainya juga udah saya pelajari dan itu juga sangat-sangat menyenangkan juga bermanfaat sekali bagi saya. Seperti Alhamdulillah itu. banyak ya. Banyak sekali. Iya, Ica gimana Kak Ica? Manfaatnya apa aja nih yang sangat terasa dengan internship ini? Kalau saya mungkin kurang lebih sama kayak Sultan Sang. Yang pertama itu dari segi bahasa, saya juga sama bisa meningkatkan kemampuan dalam berbicara dan juga tentunya mendengar karena sering sekali berinteraksi langsung dengan native speaker. Kemudian yang kedua, saya jadi lebih tahu mengenai dunia kerja di Jepang karena saya juga sebelumnya belum pernah kerja. Jadi itu menurut saya itu benar yang paling baru menurut saya. Kemudian yang kedua itu budaya tradisionalnya, dari tadi minum teh ataupun shodo, saya jadi belajar budaya yang udah pernah saya lihat sebelumnya ataupun yang belum pernah saya ketahui sebelumnya begitu Kak. Baik ya, yang pasti banyak ya manfaat yang didapatkan dari sana gitu. Oh ya, ketika di sana teman-teman sempat ke tempat wisata yang ada di Jepang. Kemana aja tuh? Biasanya kita keliling Hiroshima aja sih. Keliling Hiroshima-nya ya? Ya. Ada tempat menarik seperti apa yang pernah dikunjungi? Yang di Hiroshima itu yang paling terkenal kan Hiroshima itu dulu pernah ada tragedi bom atom ya Kak? Ya. Hiroshima dan Nagasaki. Iya, Hiroshima dan Nagasaki. Tapi jauh ya letaknya Hiroshima sama Nagasaki. Jauh banget Kak. Jauh ternyata. Ya, jadi di Hiroshima itu ada semacam monumen perdamaian bom atom gitu Kak. Di sana tuh kadang banyak sekali orang yang memberikan penghormatan gitu bagi orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin itu sih yang paling terkenal di Hiroshima. Ya, baik. Nah, setelah teman-teman selesai menjalani internship ya selama 6 bulan ya, itu bukan waktu yang sebentar ya, lumayan ya, cukup lama juga 6 bulan di Jepang gitu. Setelah balik lagi ke sini,
Suju, apa yang Suju dapatkan mungkin insight yang bisa mungkin diterapkan untuk di sini gitu? Apa ya, Kak? Mungkin saya sih berharap ya Kak, kalau masyarakat Indonesia tuh bisa lebih taat sama aturan Kak. Aturannya. Jangan yang sepele deh Kak, saya tuh inginnya orang Indonesia tuh bisa membuang sampah pada tempatnya aja deh Kak. Kan kalau di Jepang tuh buang sampah ribet ya, harus dipilih-pilih dulu. Padahal itu Iya, ya betul, agak Kak. ribet ya, Bener. tapi mereka sangat patuh Iya betul sekali Kak. iya. Sedangkan di Indo satu tempat sampah aja mungkin agak susah gitu. Maaf Padahal Kak, mudah bukan ya, kayak iya. gimana. Bukannya Betul. Kak. Ya, Jadi seperti itu sih, ya. Kak. Ya. Selain itu juga aturan lalu lintas juga saya mohon sih semoga di Indo juga bisa taat aturan. Kak. Ica gimana? Apa yang dengan pengalaman Ica internship yang bisa mengubah paradigma Ica juga yang bisa mungkin diterapkan di Indonesia gitu? Mungkin tambahan lagi dari Sultannya. Budaya tepat waktunya itu Kak. Mungkin dari kita orang Indonesia harus lebih menghargai waktu. Kalau janjian jam sekian harus tepat jam sekian. Mungkin kalau lebih bagusnya kurang dari jam segitu Kak. Betul Terus, ya. terus juga budaya kerjanya, etos kerjanya itu Kak. Ya dari situ mungkin bisa dicontoh oleh orang Indonesia sendiri. Gitu Kak. Jadi mereka pada semangat ya, antusias. Jadi tadi budaya untuk taat aturan sama budaya tepat waktunya itu tuh yang harus bisa dicontoh ya sama orang Indonesia, sama Suji juga dan juga Ica tadi yang sudah banyak mendapatkan pengalaman ya yang menarik dan juga positif di sana. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman mungkin yang nonton acara ini ingin juga nih mendapatkan kesempatan yang serupa bisa ikut internship ke Jepang gitu, apa yang harus dilakukan nih, tips-tipsnya, pesan-pesannya dari Suji dulu deh, boleh silakan. Mungkin yang pertama itu ketika kalian harus masuk jurusan bahasa Jepang. Lebih tepatnya di jurusan bahasa Jepang kami ya Kak. Pertama itu kalian harus benar-benar belajar bahasa Jepang dari awal. Saya juga waktu itu belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali dari SMA. Saya belajar bahasa Jepang itu mulai dari kuliah. Jadi saya itu dari semester 1 sampai semester 5 itu benar-benar belajar bahasa Jepang. Oleh karena itu nilai saya alhamdulillah bagus Kak. Selain itu juga kita juga harus mendapatkan sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Kalau di Inggris itu TOEFL, kalau di Jepang disebutnya itu JLPT, minimal level 4. Mungkin itu sih Kak syaratnya. Iya, kalau dari Ica boleh kasih tips-tipsnya juga nih buat teman-teman yang mau juga sukses, mungkin tertarik untuk mengikuti program internship ke Jepang, gimana tuh? Ya seperti yang Sultan Sang bilang, yang pertama kita harus belajar bahasa Jepang, terus kita juga harus punya sertifikatnya. Lalu kalau misalkan kita punya niat mau masuk LPK, biasanya kan nanti selesai di LPK itu ada program wawancara ya sebelum keberangkatan itu. Di situ kita harus lebih berlatih lagi kemampuan berbahasa Jepang kita, karena kan nanti wawancara sama direktur yang bersangkutan gitu Kak. Jadi banyak yang pertama tadi punya kemampuan bahasa Jepang dalam bidang dalam berkomunikasi ataupun dalam tulisan, kemudian punya sertifikatnya. Sertifikat ini seperti TOEFL ya? Iya, seperti itu Kak. Sertifikat kemampuan kompetensi bahasa Jepang ya? Iya. Harus aktif, harus harus memenuhi kualifikasinya itu ya? Iya Kak. Baik ya. Nah, kalau harapan kamu ke depannya nih dengan kamu gabung di prodi pendidikan bahasa Jepang, OHAMKA, untuk diri kamu sendiri juga untuk fakultas kamu, FKIP OHAMKA, seperti apa? Mungkin semoga kedepannya khususnya prodi saya punya banyak program lagi ke depannya yang bisa menunjang mahasiswa-mahasiswanya untuk pergi ke Jepang ataupun program lainnya Kak. Oke, Suji apa Suji? Harapannya untuk diri Suji sendiri dan juga untuk prodi dan jurusan. Baik Kak, mungkin pertama untuk diri saya sendiri ya Kak. Iya. Untuk diri saya sendiri semoga saya bisa lulus dulu Kak. Amin, Abis saya tepat lulus, waktu ya, Ica juga ya. mungkin abis saya lulus semoga saya bisa bekerja di Jepang sana dan semoga nantinya saya bisa nih membuka jalur-jalur magang bagi adik-adik saya nanti di prodi Jepang ini Kak. Agar nanti prodi saya juga bisa maju nih Kak, jangan saya hanya sendiri. Semoga juga prodi saya banyak program magang-magang seperti yang telah Ica Sang tadi sebutkan. Iya, Gitu. oke. Nah, untuk program ini dari OHAMKA kalian berdua ya yang mewakili ya? Iya. Ya. Nah,
kalian berdua ini kan keren ya, hebat ya, bisa mewakili UHAMKA untuk ikutan program internship ke Jepang ini. Nah, boleh dong kasih juga tips-tipsnya untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi ini, bisa merasakan pengalaman internship ke Jepang dan selama 6 bulan lagi kan. Gimana buat mungkin teman-teman yang nonton, adik kelas dari Suju sama Ica, biar bisa punya semangat nih untuk bisa meraih mimpinya. Karena kan ini juga bagian dari mimpi Suju sama Ica ya. Iya. Kita boleh kasih kalimat penyemangat atau motivasi buat pemirsa TV-mu. Dari ijazah dulu. Dari Ica boleh, dari Ica dulu. Oke, Atau ini prinsip biasanya apa ya? Prinsip hidup yang selalu Ica pegang gitu untuk bisa Ica jadi semangat, terus meraih juga target-target gitu. Mungkin saya pernah dengar dari staf magang sana, jadi kayak kalau kamu pengen berhasil, buka jalan buat keberhasilan itu datang dengan cara ya tadi banyak berusaha. Kalau misalkan gagal, coba lagi. Mungkin keberuntungan atau hal yang berkaitan dengan itu terlalu besar, makanya jalannya itu dibuat lebih besar lagi, begitu Kak. Baik, iya. Jadi harus buat lebih besar lagi, gagal coba lagi, terus jangan pantang menyerah ya. Iya, Sehingga akhirnya jalannya benar-benar terbuka lebar. Baik, luar biasa. Terima kasih Ca. Dari Suju, silakan Suju. Mungkin dari saya tuh, kalau saya teringat dari dulu yang pernah dikatakan sama orang tua saya, beliau bilang kalau orang lain bisa, pasti saya juga bisa. Mereka juga makan nasi, saya juga makan nasi, sama-sama bisa kan. Nah dari situ saya belajar nih, kok banyak ya orang bisa ke luar negeri, kok bisa ya. Jadi dari situ saya juga berpikir, mereka juga makan nasi, saya juga makan nasi, kok mereka bisa, saya gak bisa. Nah dari situ membuat saya bersemangat nih Kak, buat terus belajar dan juga menyusul mereka yang sudah ke luar negeri. Seperti itu Baik, sih Kak. terima kasih Suju. Jadi istilahnya kalau mereka bisa, kita juga bisa ya. Iya, Kak. Jadi teman-teman juga bisa. Seperti Seperti- Suju dan Ica juga yang bisa merasakan pengalaman luar biasa internship ke Jepang, ke negeri Sakura. Baik, terima kasih Suju dan juga Ica atas sharing-sharingnya, cerita-cerita serunya. Kita jadi tahu ya budaya Jepang, dan itu pentingnya juga ya kita berkunjung ke negeri lain, ke negara lain itu, karena kita jadi tahu, dapat pengalaman nih, oh ternyata budaya seperti ini ya, ini bisa diterapkan di Indonesia nih untuk pengembangan diri kita juga ke arah yang lebih baik tentunya. Kayak mudah-mudahan juga Ica sama Suju sehat selalu dan juga bisa dipermudah studinya, tercapai impian dan cita-citanya ya. Sukses selalu teman-teman Kak. semuanya. Amin. Makasih. Baik, dan pemirsa semuanya, terima kasih juga telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir dalam episode kita kali ini, yaitu cerita-cerita dan sharing-sharing seru tentang perjalanan dua mahasiswa UHAMKA dari negeri Sakura. Dan tibalah kita di penghujung acara ini. Saya Vini Oliani bersama kedua narasumber kita, Ica dan juga Suju, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.